Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Otomotif. Hari ini gue mau nge-review salah satu motor yang memang gayanya gue suka banget, yaitu Piaggio Zip. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Otomotif. Sebelumnya, bumper dulu. Halo Mom, nah ini adalah Piaggio Zip. Ini motor harga gelap, stylenya aneh dan kecil dan jarang ditemui di jalanan. Gue mau nge-review bodinya dulu ya. Ini bodi semua plastik, Piaggio Zip ini. Tuh, semua plastik kayak lucu, tapi anehnya kalau misalnya orang dengan tinggi badan yang di atas 175 pakai ini tuh nggak aneh kayak dia pakai Honda Beat. Jadi Piaggio Zip ini diciptakan tahun 2010 oleh importir. Jadi masuknya tuh importir ya, karena masih buatan Itali. Nah, mungkin Piaggio Indonesia yang lihat, wah laku juga nih motor. Jadi tahun 2011 mereka masukin, tapi made in Vietnam. Nah, 2011 itu setahun aja, 2012 berhenti. Jadi produksinya itu cuma setahun, entah kenapa. Yang waktu itu dibanderol dengan harga 8 juta rupiah saja. 8 juta tuh. Yang sekarang pasarannya 10 sampai 28 juta. Yang made in Italy terutama ya. Gue lihat tadi di OLX ada yang jual 17 juta. Jadi apakah harganya naik? Apakah motor ini termasuk motor investasi? Kita cek dulu speknya seperti apa. Jadi kalau dilihat ya, body full plastik, kayak semok-semok gitu nih bodinya. Di sini ada mata kucing, di sini nggak ada yang pakai LED, bohlam semua di depan belakang. Behelnya lucu, lampu belakang nyatu, lampu rem belakang nyatu dengan behel, unyu gitu loh. Terus lampu sen juga lucu, udah gini aja. Jadi Piaggio Zip itu dari tahun 2010 sampai sekarang desainnya nggak berubah. Desainnya sedikit pun tidak berubah. Yang berubah adalah mesinnya. Jadi yang di samping saya ini adalah Piaggio Zip tahun 2011 4 tak. Sebenarnya ada Piaggio Zip itu 2 tak. Itu 70 cc lah, 70 sekian cc, tapi itu jarang banget ditemuin ya. Yang paling banyak di jalanan tuh 4 tak. Nah, ini kebetulan udah dirubah knalpotnya dengan pakai remus. Ini remus lama ya. Ini sebenarnya buat Piaggio, Ini sebenarnya buat Vespa ya, Vespa S, Vespa LX dengan balutan ban. Velgnya ukurannya 10, depan itu 100/80, belakang itu 120/80. Unyu ya. Tapi ini clearance-nya termasuk tinggi loh. Dan dia tuh beratnya itu nggak sampai 100 kilo. Apakah enteng itu? Seenteng itu? Kita lihat ya kan. Nah, kita ke depan nih. Bodinya lucu ya. Ini nggak berubah nih. Lampunya ini, lampu bohlamnya udah diganti ya. Ini juga udah dibeningin nih. Aslinya kalau dapat Piaggio Zip tuh, ini udah nggak bisa dilihat lagi karena panas, hujan dan lain sebagainya macam ya. Ini plastik juga. Di sini tulisan Piaggio dan lampu depan di sini lucu nih. Kayak nyalip gini. Nah, untuk cakram nih bisa dilihat dengan teleskopik yang unyu gitu. Unyu dah semuanya dah. Ini kilometernya 38.708. Termasuk hemat lagi. Termasuk jarang dipakai. Nah, ini udah diganti nih. Brake levernya udah diganti, tapi spionnya masih standar. Spionnya satu pecah, dia mungkin nggak diganti untuk mempertahankan aslinya ya. Untuk gripnya, ini gripnya bawaan Vespa semua gini nih, bawaan Piaggio terutama. Begini aja udah simple. Di depan ada gantungan barang standar. Kalau misalnya ke Alfa pakai plastik itu enak ya, nggak seperti Sprint dan Primavera gantungan barangnya itu di bawah jok. Terus gua dengan tinggi 173, kalau nggak distandarin nih, tuh. Nah, masih bisa napak ya, nggak kayak kuntilanak begini kan. Oh, enak kan. Terus
Di sini ruangnya termasuk gede ya. Kalau ada yang nanya bisa ngangkut aqua nggak? Ini bisa. Nah, ini kan tadi beratnya 100 kilo ya. Coba kita standarin. Enteng. Enteng. Dan entah kenapa ya, Piaggio Zip itu kalau di standar 2 itu pasti miring. Entah engine mountingnya atau apa, mungkin Om bisa komen di bawah. Itu semua pasti miring. Tuh. Nah, sekarang kita buka belakang ya. Nggak kayak motor sekarang nih, bukanya lewat belakang kayak gini. Aduh. Nah. Tapi ini masih ori. Masih bagus lagi kondisinya. Nah, ini fitur yang memang satu-satunya ada di motor Piaggio Zip, yaitu dia ada peninggi turunnya jok. Ada ketinggian di 720, 750. Nah, karena Indonesia nih taruh yang paling rendah ya. 720. Ini gua nggak ngerti kenapa sampai dibikin fitur seperti ini gitu loh fungsinya. Untuk helm dia hanya muat helm half face. Tuh. Helm half face ya. Untuk full face ini nggak bakal muat. Tapi bisa muat juga jas hujan nih sebelah sini. Lega kok. Untuk bensin dia di 7,2 liter ya, cukup dengan apa namanya? Rasio 1,34 liter sampai 50 ya 50.000 lah seminggu. Cukup. Nah, ini nih behel belakangnya nyatu ya ke sini ya. Dengan lampu belakangnya nih, ini lucu banget. Belum ada motor seperti ini nih. Duh, ini pada lucu banget ya, Piaggio Zip. Tutup lagi. Untuk CVT, dia ada engkolnya ya. Tapi mendingan jangan di engkol deh, karena ini keras banget, nggak seperti Jepangan ya. Ini keras banget, kayak bisa nyakitin kena tulang kering lumayan ini. Terus model CVT-nya model lama ya, kecil gini sampai belakang nih. Terus ada spakbor belakang nih, lucu banget. Standar samping juga ada. Sekarang kita nyalain yuk. Bunyi mesinnya seperti apa. Masih oke. Masih halus. Halus. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin reviewnya. Jadi Piaggio Zip ini udah gue pakai selama seminggu ya. Menurut gua sih jujur dengan harga ini 13 juta ya. 13 juta tuh mahal. Ya mungkin 10 tahun lalu itu memang 8 juta, tapi terjadi inflasi segala macamnya. Sekarang jadi 13 juta tuh mahal. Karena apa? Pertama, motor ini kalau untuk fungsi nggak enak. Mendingan beat jauh kemana-mana. Gasnya pelan, sok depan keras, belakang keras. Terus dia kalau misalnya lewatin jalanan berlubang tuh limbungnya limbung banget. Mungkin karena rodanya yang kecil. Jadi kalau untuk fungsi mendingan beli Honda Beat. Udah jelas, Honda Mio lama itu lebih enak. Tapi kalau untuk gaya, ini juara. Juara banget. Pajaknya itu sekitar 350.000. Menurut gua untuk ukuran sepeda motor zaman 2010 tuh mahal. Terus partsnya juga nggak ada yang KW. Dalam artian, kalau misalnya untuk maintenance sepeda motor ini, itu harus menggunakan parts yang memang ditunjuk dari Piaggio. Ada yang bilang, bisa kok variatornya pakai Jepangan, rollernya atau kampas koplingnya, ya, tapi tidak akan sesempurna orinya ya. Mungkin diakalin lah derajatnya atau sebagai macamnya. Tapi nggak akan seenak orinya. Nah, kalau misalnya pengen motor gaya-gaya yang memang jarang dan pasarannya sekitar budgetnya 10-13 ini, tapi jangan berharap kayak enak banget digas, kayak mau kencang, itu nggak akan bisa. Karena udah 60 km per jam aja ngedennya minta ampun gitu. Dan putaran bawahnya itu lemot. Tapi kalau untuk dilihat di jalanan ya, itu keren sih. Keren banget. Kalau anak-anak muda sekarang ingin tampil beda, yang nggak mau Jepangan tapi nggak sanggup beli Vespa, ya ini tepat banget sini. Apa namanya, bengkel juga udah banyak ya, bengkel aftermarketnya itu selain Piaggio Indonesia itu juga udah banyak ya. Mungkin di bengkel Vespa yang memang bukan Piaggio Indonesia bisa ada partsnya juga untuk
sepeda motor ini. Tapi masalahnya kalau untuk di daerah-daerah gue belum tahu ya, karena untuk misalnya Anda tinggal di ujung genteng atau mungkin Cirebon tuh mungkin lebih susah kali ya, apalagi di luar pulau seperti Kalimantan. Piaggio, bukan Piaggio Indonesia ya, Piaggio pusat itu mengeluarkan Piaggio Zip tahun 2023 dengan harga berapa? Harganya 50 juta. Berapa cc? 50 cc. Jadi cc-nya dikurangi 50, harganya mahal banget. Jadi 1 cc 1 juta. Gua nggak ngerti kenapa Piaggio itu ngeluarin Honda Zip, Piaggio Zip seharga 50 juta dengan 50 cc, mungkin buat pasaran anak muda di Eropa sana. Tapi bodinya tuh nggak berubah. Bodinya seperti ini, plek-plek. Cuman 50 cc, harga 50 juta. Itu jelas tidak akan masuk Indonesia. Kalau mau ada yang import dari importir, buat apa 50 cc 50 juta? Itu kayak Honda Monkey lama gitu loh. Seenggaknya ngasih 100 cc lah, seger gitu, baru mungkin bisa bersaing di sini. Tapi pasti kalau misalnya merek Italia atau Eropa sana, itu pasti jauh lebih mahal. Mana ada yang nanya, motor Italia itu, brand Italia terutama, apakah itu investasi? Kok harganya naik? Ya tergantung lah ya. Kita juga waktu itu pas misalnya Piaggio Indonesia produksi itu nggak akan tahu kalau misalnya itu produksi cuma setahun ternyata. Mungkin serapannya kurang, tapi setahu gua itu tercatat 750.000 unit kejual. Nah, 750.000 unit itu mungkin menurut mereka kurang laku, jadi mungkin tidak diproduksi lagi. Sayang banget sih. Ini menurut gua kalau misalnya masuk Indonesia bisa bersaing di harga let's say 25 juta, 20 juta, bisa bersaing banget dengan Honda Beat atau Yamaha sekalian atau Suzuki sekalipun. Kalau misalnya investasi belum tentu. Memang harganya naik, tapi ini termasuk motor lama. Motor lama dengan harga yang mahal karena mungkin unitnya jarang. Unitnya nggak sebanyak kayak misalnya Honda Beat atau Honda Vario. Karena juga ini cuma diproduksi selama setahun oleh Piaggio Indonesia. Dan itu pun made in Vietnam. Kalau misalnya om di luar sana bisa nemuin made in Italy, itu gue jamin harganya 20 juta ke atas. Tapi worth it nggak nih? Ya itu balik lagi ke budget masing-masing. Kalau misalnya untuk gaya, ini juara. Jadi misalnya ada Scoopy, Aerox, Vario, terus ada ini di parkiran, orang pasti nolenya ke sini. Ini cocok banget bagi anak muda yang memang skena banget ya, bawa-bawa laptop, MacBook ke coffee shop, anak agency yang memang dari kantor ke rumah tuh nggak lebih dari 20 kilo lah. Kalau 30 kilo sih kasihan juga sih ya, 20 kilo. Ini cocok banget. Gue seneng banget bisa nge-review ini. Gue juga dulu sempet ngelirik, tapi karena berhubung kekecilan, bagi gue ini adalah motor apa ya? Motor sendiri, bukan berdua. Karena kalau boncengan tuh nggak enak banget. Sendiri aja udah ngeden, apalagi berdua. Dan dibawa keluar kota tuh nggak enak banget. Karena dibawa jauh aja, itu udah kayak nafasnya pendek gitu. Kayak mau udahan, ayo bawa gue balik gitu ya kan. Gitu aja mungkin. Thank you Om. Bagi ada yang mau komen di bawah mungkin buat nambahin seperti bisa diganti parts Jepangan seperti apa, kayak kabel rem mungkin, atau mau nambahin tentang informasi tentang sepeda motor Piaggio Zip ini. Jangan lupa subscribe ya kan. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya otomotif.